Waalaikumsalam. Ayo, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Ya, duduk, duduk. Cari tempat yang nyaman. Duduk, duduk. Ya. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih karena Ananda Alfian sudah memenuhi panggilan Bu Tuti. Apakah mau tahu apa itu dipanggil Bu Tuti ke sini? Sudah, karena saya sering membolos. Oh ya, kalau sudah menyadari Ananda Alfian apa itu mengingatkan Ananda Alfian sering membolos. Dan sebelum memulai layanan individu, sekarang Ananda Alfian harus mengetahui apa di layanan ini ada asas-asasnya, yaitu ada 3 macam asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nanti apapun masalahnya Ananda tidak akan kemana-mana, tetap terjaga. Jadi nanti kamu bebas untuk mengungkapkannya, yang tahu cuma Bu Tuti dan Ananda. Jadi jangan sampai apapun tetap nanti terjaga rahasianya. Yang kedua yaitu keterbukaan. Nanti Ananda Alfian harus terbuka semuanya, apa masalah kamu, apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang menjadi beban kamu, nanti bisa kamu terbuka dengan itu. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Nah, kamu datang ke sini dipaksa tidak? Tidak, Bu. Tidak dipaksa, dengan sendirinya. Ya, Bu. Ya, karena kamu punya masalah, terus dipanggil Bu Tuti dan kamu sukarela datang ke sini, ya kan? Iya. Ya. Sebelum masuk ke ini ada gambaran, nanti di acara layanan ini nanti kamu bisa gambarannya sekilas. Nanti kamu bisa masalah kamu apa yang sedang terjadi, apa problem kamu, masalah kamu, nanti bisa diungkapkan di sini, ya. Ya, Bu. Nah, sekarang, oh ya, kamu tadi sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Oh sudah, berarti kamu sudah siap ya di sini ya. Ya, sekarang untuk layanan ini kamu sudah benar-benar siap? Siap, Bu. Siap, oke. Kalau begitu kita ke tahap inti. Akhir-akhir ini ada yang wali kelas kalian dan guru mapel melaporkan ke saya bahwa kamu sering tidak masuk. Benar atau tidak? Benar, Bu. Iya benar. Nah, kenapa kok tidak masuk? Karena saya takut, Bu. Takut dengan apa? Pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Oh, takutnya dengan pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Lah kenapa kok bisa takut? Disuruh maju terus, Bu. Oh, matematika, untuk mapel matematika kamu disuruh masuk, kamu tidak bisa. Terus untuk bahasa Inggris kamu dikasih pertanyaan juga tidak bisa. Terus bagaimana? Itu sudah kejadian disuruh-suruh itu berapa kali kamu masuknya? 3 kali pertemuan, Bu. Oh, sudah 3 kali pertemuan. Itu membuat kamu semakin nggak percaya diri atau kamu itu akhirnya kamu takut dan memutuskan untuk bolos sekolah. Tapi cuma bolosnya pelajaran yang lain atau ada pelajaran yang cuma 2 itu atau yang lain bolos atau enggak? Yang lain tidak, Bu. Oh, Cuma tidak. 2 itu. Oh, cuma itu saja. Oh ya, baiklah. Tapi tak tanya dulu. Kalau kamu bolosnya kemana? Ke warung atau ke pulang, Bu? Oh, ke warung. Lah ke warung apa saja ketika kamu di sana? Cuma duduk dan jajan, Bu. Oh, duduk dan jajan sampai menghabiskan waktu pelajaran itu habis. Iya, Bu. Wah, lah baru pulang. Apa kamu tidak dimarahi sama orang tua kamu? Tidak, Bu, karena orang tua saya pergi ke ladang, pulangnya siang, Bu. Walah, tidak tahu. Jadi selama ini kamu itu membolos, orang tua kamu tidak tahu. Tidak, Bu. Waduh, lah gimana ini kalau kamu seperti ini? Bagaimana ya? Umpama kamu harus itu segera
hari semakin menjadi gitu. Takut dan takut. Kalau mau masuk, takutnya nanti kalau ditanya lagi nggak bisa, ditanya lagi nggak bisa. Jadi kamu merasa takut terus gitu. Iya. Iya, berarti ini kuncinya di kamu. Kamu harus mulai kenapa kamu kok bisa takut dengan pelajaran itu? Makanya yang pertama, kamu pernah tanya ke teman kamu belum? Belum, Bu. Nah itu masalahnya, kamu harus tanya-tanya kenapa kok saya takut bahasa Inggris ya, kenapa ya? Kok bahasa Inggris sama matematika itu membuat saya trauma? Nanti tanya-tanya ke teman, nanti pelajaran gimana toh? Nah, nanti kamu bisa nanti tidak menjadi takut. Terus tanya lagi sama teman kemana-mana kamu, main sabut karetnya. Nah, suruh kamu itu untuk membantu pelajaran yang sulit itu. Atau dengan cara kamu mendekati gurunya. Bu, mohon maaf karena saya beberapa pertemuan selalu enggak masuk ke kelas dengan. Coba saya dikasih kesempatan untuk masuk lagi. Sudah pernah seperti itu? Oh belum. Nah itu makanya kamu harus lakukan itu. Untuk pertama itu tadi tanya ke teman-teman, sosialisasi dengan teman-teman bagaimana pelajaran bahasa matematika dan bahasa Inggris itu. Terus kalau masih ada kendala, ada yang lagi sulit, tanya ke gurunya, Bu, mau dikasih kesempatan, saya pengennya masuk lagi, atau bagaimana jadinya. Tapi sebenarnya gurunya kan nggak galak kan? Tidak, Bu. Nah itu berarti kamu yang merasa takut cuma kamu. Apa teman-temanmu juga sama-sama? Tidak, Bu. Cuma kamu kan? Nah itu berarti kamu belum mencoba untuk mendekati gurunya, kamu belum mencoba untuk tanya dengan teman-temanmu, kamu belum pernah paham pelajaran itu. Nah itu yang membuat kamu takut. Nah di sini Bu Tuti, coba kita sama-sama, kamu harus paham untuk menghilangkan rasa apa itu takut dengan pelajaran itu. Yo tidak harus langsung itu enggak, tapi bertahap. Umpamanya tanya dulu. Nah, terus dengan apa? Belajar. Kamu harus belajar dulu. Oh, ternyata yang sulit itu mana toh? Oh, umpamanya kamu enggak tahu matematika itu, umpamanya rumusnya dari Pitagoras itu apa? Itu mulai kamu pelajari perlahan. Lah, kalau ada yang sulit, tanyakan ke teman kamu. Kalau teman kamu tidak bisa, kamu sama-sama tidak berani, kamu tanya sama gurunya yang bersangkutan, kamu mengajak teman kamu. Ayo teman-teman, tolong saya didampingi untuk menghadap guru matematika dan guru bahasa Inggris. Bagaimanakah untuk bisa masuk dan menghilangkan rasa apa itu? Takut itu. Ya, jadi pemikiranmu itu negatif, namanya irasional. Irasional itu yang pemikiran yang negatif. Nah, itu harus kamu ubah. Bagaimana caranya bisa jadi yang positif atau yang rasional, berpikir jernih. Oh, ternyata pelajaran matematika dan bahasa Inggris itu tidak membuat saya takut. Ya kan? Nah, jadi kamu harus tetap belajar dan belajar. Apakah kamu tahu kalau kamu tidak masuk itu akibatnya apa? Tidak mendapatkan nilai dan tidak naik kelas, Bu. Ya, kamu tahu berarti tidak dapat nilai, kamu tidak naik kelas. Padahal pelajaran itu semua harus diikuti. Entah itu matematika, entah itu bahasa Inggris semua harus kamu ikuti. Andai kata ada satu pun tidak diikuti, kamu tidak dapat nilai, kamu tidak akan naik kelas. Andai kata orang kamu tahu, kalau tahu kamu tidak naik kelas, kecewa tidak? Kecewa, Bu. Nah itu, loh kenapa? Anak saya itu selalu masuk, saya kasih uang saku, tapi kenapa tidak naik kelas? Uang anaknya selalu masuk, kan karena orang tua kamu tidak tahu kalau kamu itu tidak
gurunya juga bingung mau kasih nilai, kamu juga tidak masuk. Nah, tidak dikasih nilai, kamu tidak naik, kan jadi bingung gurunya. Nah, ini yang perlu kamu ubah, itu cara berpikir kamu. Bagaimana supaya kamu tidak takut dengan pelajaran itu. Dan sekarang kamu sudah tahu apa akibatnya, apa yang jadi permasalahan kamu. Kamu tahu kan apa permasalahan kamu? Kamu takut akibatnya apa? Kamu sudah tahu bagaimana solusinya. Nah itu, solusinya itu tadi. Kamu harus menghilangkan rasa takut. Terus supayanya kamu sudah tidak takut lagi. Pemikiran yang negatif ke yang positif. Yang perlu diubah cuma itu. Jadi kamu nanti bisa ada jalan keluarnya, ada solusinya. Siapa yang menjawab? Kamu sendiri dibantu sama Bu Tuti. Bu Tuti sebagai konselor, kamu sebagai konseli adalah siswa. Jadinya kamu datang ke sini itu untuk mencari apa permasalahan kamu, kok kamu bisa takut dengan pelajaran itu. Bagaimana? Sudah ada bayangan untuk umpamanya saya mau masuk lagi atau bagaimana? Kalau saya tidak masuk nanti saya tidak dapat nilai. Sudah ada bayangan belum? Kamu ada kata, sudah punya bayangan. Kalau kamu pengen masuk lagi, iya. Nanti kamu bisa coba kamu lihat. Bukan Ibu Tuti menggurui ya, tapi ini ada solusinya. Contohnya kamu nanti cari Mbak Google. Punya HP kan? Punya. Ya, itu kamu manfaatkan. Kan Bu Tuti berulang kali sudah masuk kelas. Apa gunanya HP? Untuk ini, untuk pembelajaran, untuk apa yang penting. Jangan disalahgunakan. Nah itu. Maka dari itu coba kamu pelajari. Pelajaran matematika itu bagaimana? Pelajaran bahasa Inggris itu bagaimana? Nah, kamu bisa suatu saat ada kata kamu coba luangkan waktu untuk ke rumah teman atau ke teman dekat atau teman monggo sesuka hati kamu yang membuat kamu serak. Siapa? Umpamanya Yuda. Nah, itu Ananda Yuda itu adalah teman dekat kamu. Dan sudah tanya. Nanti kalau kamu tidak tanya-tanya, nanti kamu ketinggalan jauh. Kalau kamu tidak naik kelas, nilai kamu tidak ada, ketinggalan dengan teman-teman, hafalan kamu sudah banyak. Nah itu nanti berakibat buruk pada kamu sendiri dampaknya. Tidak orang lain, tidak semua orang akan, tapi kamu sendiri nanti yang mendapat dampaknya. Nah, kamu bisa nanti, umpamanya. Pertama-tama kamu coba kamu menghadap untuk minta izin masuk lagi ke kelas guru matematika. Nanti Bu Tuti juga membantu mengatakan sama gurunya matematika dan bahasa Inggris. Nanti kamu bisa nanti dengan perantara Bu Tuti kamu menghadap saya dan ini, makanya Bu, saya pengen masuk ke kelas dengan mohon dikasih kesempatan. Ya, pengen kapan masuk? Ya, itu adalah salah satunya kamu harus punya prinsip, harus punya pikiran yang positif tentang pelajaran itu, biar kamu tidak ketinggalan, biar kamu bisa menghilangkan rasa takut yang berlebihan. Nah, apa kamu kesulitan kamu? Matematika itu bagaimana menurut kamu pelajarannya? Ya sulit banget itu. Oh, sulit banget. Makanya kamu sampai jadi takut. Bahasa Inggris mungkin kamu kurang memahami kamu harus sering buka-buka kamus ya. Kamu sering buka kamus biar tahu bahasa Inggris itu kan. Kalau kamu bisa terjemahannya, kamu pasti bisa. Itu mudah sebenarnya. Kamu harus tahu sering
mikir lebih tenang dan biar menghilangkan bahwa matematika dan bahasa Inggris itu tidak menakutkan. Nah itu, dan itu bayangnya ke teman-temannya itu, coba lihat, mamanya ini di saat pelajaran matematika dan bahasa Inggris, kamu intip-intip, lihat-lihat dulu, mamanya pas pelajaran bahasa Inggris kamu nggak berani masuk kan, kamu ngintip dulu bagaimana pelajarannya, lama-lama nanti kamu terbiasa. Nanti kamu mau masuk tidak takut lagi, ya kan? Nah seperti itu. Nah maka dari itu kamu harus melalui itu semua. Pertama, aku nggak masalah. Tuh untung saja kamu segera menyadari. Kalau tidak, tahu-tahu kamu naik kelas, ternyata ada kenaikan kelas bahwa Ananda Alfiansyah tidak naik kelas, kan kamu lebih kecewa lagi. Apalagi orang tuamu, ya kan? Iya. Nah seperti itu. Jadi janganlah punya perasaan takut, minder, apalagi kamu apa itu namanya trauma. Jangan sampai. Itu harus kamu lalui semua pelajaran apapun. Apalagi itu yang dua itu, satu saja kamu tidak dapat nilai, kamu tidak naik, apalagi sampai kamu tidak naik kelas. Padahal semua itu harus membutuhkan nilai, iya kan? Betul Mas? Nah, tapi selama ini kamu pernah memikir, tanya-tanya ke teman bahwa semuanya teman-teman kamu lancar untuk pelajaran itu? Iya kan? Berarti cuma kamu berarti. Berarti jawabnya cuma ada di kamu semua itu. Nanti setelah ini nanti tanya itu tadi yang sampai kamu ikuti, kamu lakukan bagaimana cara mengatasinya, langkah kamu bagaimana untuk menghilangkan rasa takut ke tidak takut, itu harus semua kamu laksanakan, ya. Jangan sampai kamu berlarut-larut rasa takut itu menghantui kamu. Bagaimana? Sudah jelas atau belum? Sudah, Bu. Sudah jelas. Ya, berarti kamu punya pemikiran, sudah punya bayangan untuk masuk lagi ke kelas di saat pelajaran itu? Sudah. Terus sekarang ambil kata kamu sudah punya niat itu, berarti itu tinggal ngasih penguatan. Nah, biar kamu berarti kamu harus menghilangkan rasa irasional atau rasa yang negatif menjadikan rasional atau yang positif. Dan kedepannya Bu Tuti nanti akan saya pantau bagaimana nanti kamu selama 2 minggu atau 3 minggu nanti akan saya pantau, atau 1 minggu ke depan kamu sudah mau masuk belum. Jadinya kamu harus lebih bersikap dan lebih tegas untuk menghadapi masalah ini, harus kamu selesaikan. Nah, ini gunanya konselor ini seperti ini. Gunanya kamu konsultasi itu gunanya ini, menyelesaikan masalah antara konselor dan konseli. Saya sebagai konselor, kamu konseli, biar permasalahan itu selesai. Setelah adanya layanan ini, kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Contohnya itu tadi, kamu punya rasa takut, jadi merasa takut. Kamu tidak mau masuk kelas, jadi masuk kelas, seperti itu. Ya, sudah jelas belum? Ya, sekarang Bu Tuti sebelum acara penutup ini, Bu Tuti akan membagikan angket evaluasi hasil. Nanti kamu isi untuk kehasilan layanan ini. Jadi kamu isi, nanti saya pantau, nanti saya coba ini diterima dulu di sini. Boleh kamu gabung kan enggak? Oh ya, ini saya kasih tahu ya. Petunjuknya seperti ini. Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda silang centang pada kolom skor yang sesuai dengan apa yang tadi dalam kegiatan konseling individu yang dilakukan. Nah, kamu sudah tahu kan? STS sama tidak setuju. Bawahnya tidak setuju,
sesuai sama tidak sesuai. Nah itu nanti contohnya dicontohkan Bu Tuti yang pertama nggih. Untuk yang ini yang halaman pertama contoh di sini biar tidak hadapnya sana sini. Nah jadi ini saya menemukan pemikiran negatif bahwa saya takut mengikuti pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Nah kamu rasa takut tidak? Takut kan? Nah ini nanti kamu isi. Nah kolom-kolomnya ini kamu isi. Terus selanjutnya nanti kamu isi. Setelah itu kalau selesai nanti dikumpulkan Bu Tuti lagi biar Bu Tuti tahu sampai di mana evaluasi ini layanan ini ada hasilnya apa tidak, ya seperti itu. Coba kamu isi, saya kasih waktu 5 menit. Ya, kalau tidak bisa tanya Bu Tuti ya. Gimana? Sudah selesai? Ya. Coba saya lihatnya. Nah, ini kan hasil evaluasi kamu, berarti otomatis kamu sudah merasakan layanan ini. Hasilnya kamu katanya setuju sekali. Setujunya cuma 1. Saya menemukan pemikiran negatif bahwa saya takut mengikuti bahasa Inggris. Boleh setuju karena kamu memang takut. Dulunya sebelum ada layanan ini, kamu merasa takut kan? Nah, terus yang kedua, saya dapat menemukan penyebab kenapa saya takut dengan pelajaran. Nah, berarti tadi kan sudah mengerti kan bahwa kamu tidak merasa takutnya karena kamu belum paham dengan pelajarannya. Takut karena disuruh tapi kamu tidak bisa. Itu menjadikan kamu lebih takut lagi. Nah itu, ya betul. Ini yang ketiga, saya dapat mengubah pola pikir negatif yang takut pelajaran matematika dan bahasa Inggris menjadi pola pikir positif akan mengikuti pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Sangat setuju. Berarti kamu sudah punya keinginan untuk masuk lagi. Berarti di angan-angan kamu itu sudah ada pikiran bahwa kamu pengen masuk ke pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Yang terakhir yaitu saya dapat memperbaiki diri dari perilaku takut mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris dan akhirnya saya bisa mengikutinya. Nah, berarti ini kamu kalau saya lihat ini sebenarnya kamu sudah pengen semua kamu lakukan. Coba tuangkan layanan individu Bu Tuti ini bagaimana menurut kamu. Coba kamu ceritakan bagaimana umpamanya dari sebelum kita mengadakan layanan, pikiran kamu bagaimana? Terus setelah ada layanan bagaimana? Sebelum mendapatkan masukan dari Bu Tuti, pikiranmu masih galau atau bagaimana atau berat hati? Coba kamu ceritakan. Bahasa Indonesia sayang. Ya. Dulunya itu kan takut. Ya. Sekarang pun tidak merasa takut dan mau mengikuti pelajaran tersebut. Terus bagaimana dengan masukan Bu Tuti? Masuk atau tidak? Masuk. Ya, itu gunanya kita mengadakan konseling seperti ini. Apa yang masalah kamu insya Allah bisa diselesaikan. Kamu ada solusinya. Nah, Bu Tuti memberi masukan sama kamu. Dan nanti saya lihat ke depannya kamu bagaimana. Apa lebih baik, apa lebih baik. Nanti akan saya pantau. Yang jelas kamu sudah punya niat atau sudah bisa punya anak-anak menghilangkan rasa takut untuk pelajaran itu. Nah, ini untuk memasukkan Bu Tuti. Ini nanti Bu Tuti mau kasih presentasi untuk kamu khusus ini kamu. Nah, ini umpamanya kamu nanti selama adanya layanan ini saya kasih perintah absensi. Saya kasih sampai 6 hari. Nah, ini nanti dikumpulkan. Ini nanti kan tanda tangannya Bu Tuti. Ini nanti saya tetap tanda tangan dan saya akan memantau. Oh, ternyata Ananda Albanisa ini sudah mau masuk. Dan nanti Bu Tuti konfirmasi ke guru matematika dan bahasa Inggris. Ini nanti kamu bawa pulang. Ini nanti untuk
diadakan layanan. Bagaimana? Mau ketemu di sini? Ya, ini juga dibawa pulang. Nanti di lain kesempatan teman-teman kamu, coba kamu nanti berdokular sama teman-teman. Ternyata KBG itu nggak seperti yang kita bayangkan. Gurunya nggak galak, nggak gini. Nah, nanti kita bisa kamu bisa memberikan promosi. Ternyata BK itu bukan polisi semua, tapi ternyata saya itu kesana justru malah hati saya menjadi ada masalah, ada solusi. Lesson berarti menunjukkan kamu sendiri yang punya ketekatan, punya apa itu kamu. Itu cuma perantara dan cuma istilahnya memberi masukan ke kamu. Alhamdulillah kamu sudah mengerti dan kamu sudah tahu maksud arah titik dan kamu semoga bisa melaksanakan mulai besok pagi sudah ada pelajaran matematika. Oke? Ya. Sekarang kita pakai dulu. Gimana? Sudah plong betul? Sudah? Ya, sudah plong kanan. Berarti sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Umpamanya tadi langkah-langkahnya apa sudah tahu kan? Sudah diantarkan kamu kan? Ya, tahu. Ini nanti setelah ini kamu tanya ke teman-temannya dulu gimana. Nanti setelah itu baru kalau kamu masih takut nanti ditemani sama teman kamu. Bu Tuti cuma mengingatkan jangan sampai masalah ini kamu ulangi lagi. Ya, punya punya prinsip paling enggak saya harus lebih maju dari kemarin. Saya harus maju ke depan. Ya kan? Kalau bisa justru teman-teman kamu salib. Makanya yang masuk terus nilainya cuma 70. Kok saya? Aku harus nilai 80. Nah itu harus kamu menjadi apa itu namanya? Selain percaya diri harus punya semangat untuk lebih maju, apalagi dari temennya. Itu jauh bagus sekali ya. Jadi tunggu kedatangan kamu untuk 7 hari lagi. Saya lihat presentasi kamu, absen kamu bagaimana. Saya berharap kamu sudah berubah ya. Dan